Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem tersebar. Sistem tersebar ini ilustrasinya di mana di tengah-tengah ini ada dunia. Di dunia ini itu ada komputer-komputer lebih dari satu yang saling terhubung. Atau gambarannya kita sebut sebagai jaringan internet ya. Bukan jaringan lokal lagi, tetapi jaringan internet. Di mana bisa mengoneksikan antara bukan hanya satu wilayah dengan wilayah lain, tapi juga satu negara dengan negara lain. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal di sini. Yang pertama adalah skema sistem tersebar. Kemudian dilanjutkan dengan alasan diterapkan sistem terdistribusi. Kemudian batasan pokok sistem tersebar itu apa saja. Kemudian tipe sistem tersebar. Lalu karakteristik sistem tersebar. Lalu komponen dasar client server. Lalu dilanjut lagi adalah tipe jaringan client server. Kemudian ada fungsi middleware. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada perkembangan middleware. Lalu arsitektur dari middleware itu sendiri. Kemudian ada komunikasi tersebar. Lalu ada keunggulan sistem operasi jamak. Lalu ada sistem terdistribusi dan tercluster. Kemudian yang terakhir adalah penerapan distribute system. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita bahas satu persatu, coba ya. Yang pertama, skema sistem tersebar. Skema sistem tersebar ini, itu bisa dilihat di sini gambarannya, di mana ilustrasinya ini ada set A, set B, set C. Set A ini berperan sebagai server induknya, di mana induknya ini bisa dibilang yang mengatur lalu lintas permintaan request dari set B atau klien. Nah, kliennya ini bisa lebih dari satu ya, lebih besar daripada satu. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, atau bahkan dunia. Di mana dia terhubung di jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi di sini tentunya adalah jaringan network, atau mungkin istilahnya adalah jaringan internet. Di mana jaringan itu nanti itu dijembatani oleh provider ya, kita kenal istilah provider. Bisa katakanlah IndiHome atau mungkin MNC atau apapun, baik yang versi kabel maupun yang versi wireless, seperti halnya kayak Telkomsel, XL, dan lain sebagainya. Sedangkan set C ini adalah biasanya berisikan dengan resource yang dibutuhkan oleh klien. Jadi di sini skema sistem tersebar itu klien tidak langsung mengakses resource. Ini tidak, karena alasannya untuk keamanan. Dia harus melalui dulu server. Dari server ini baru request ke site C atau resource-nya. Baru dari site C ini nanti akan dikirimkan ke server, lalu server akan mengirimkan balik ke klien. Ini skema sistem tersebar yang versinya adalah enterprise ya, besar. Jadi seperti halnya kayak
Google ketika Anda punya email Gmail atau mungkin Yahoo, itu skemanya dia pakai ini. Jadi antara server dengan resource-nya dipisah. Kemudian kita masuk ke alasannya. Kenapa sih perlu terapkan sistem terdistribusi? Yang pertama adalah berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya untuk akses jarak jauh maupun lokal. Jadi istilahnya kalau Yahoo, kita kenal istilahnya ada yahoo.com. Lalu juga ada juga yahoo.co.id. Nah, ini biasanya sumber dayanya di sini dibagi berdasarkan lokasi. Kalau Indonesia ID, kalau negara lain mungkin bukan ID dan lain sebagainya. Dengan adanya pembagian sumber daya tersebut, maka otomatis prosesnya tentunya akan lebih ringan. Misalnya orang Indonesia untuk mengakses emailnya cukup memakai servernya Indonesia. Orang Rusia atau RU ya itu biasanya .ru, .ru itu dia memakai servernya orang Rusia misalnya. Sehingga di sini pembagian bebannya bisa terbagi secara lebih merata sehingga tidak terpusat di server pusat. Dan klien-klien yang mengakses itu tidak merasa berat atau lama dalam mengakses email mereka. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi adanya bottleneck. Bottleneck tahu ya, kalau botol kan gambarannya ada leher, nah botol seperti ini, di mana botol itu lehernya pasti kecil. Lehernya yang kecil ini dengan request data yang masuk dari leher yang kecil ini itu kan akan antri ya dia berjubel ya, berjubel antri. Bisa juga dibaliknya juga, ini untuk yang outputnya, untuk requestnya itu badannya kan besar. Nah ini requestnya nih, requestnya banyak, tetapi jalur datanya yang ada itu sempit. Atau misalnya jalan tol ya. Jalan tol itu kan rata-rata lebarnya lebih dari katakanlah 3 jalur mobil. 3 jalur mobil berarti sekitar 12 meter lah, 12 meter. Dari 12 meter itu, ketika mau masuk ke pintu tiket, nah ini kan pintu tiketnya menyempit ini, maka yang tadinya bisa berjejer 4, dia akan hanya berjejer 1 karena pintu masuk loketnya itu kan per 1 mobil. Nggak bisa dibayangkan, yang tadinya jalan bareng-bareng sehingga harus berbaris untuk melayani antrian. Begitu juga dari outputnya yang akan diberikan. Dari outputnya ini itu kan banyak ya, tidak terbatas karena kan dari server ya, tidak terbatas. Banyak sekali outputnya. Baik itu ada teks, ada gambar, ada suara, ada video, dan lain sebagainya. Tapi jalurnya kecil, maka otomatis dari yang banyak ini tadi, dia antri dulu lagi, jadi satu baris. Nggak bisa dibayangkan, data yang masuk itu juga lama, data yang keluar juga lama. Bottleneck, karena jalur akses utamanya ini kecil. Kemudian yang ketiga adanya reliability, yaitu melakukan proses penanganan dalam mendeteksi dan menangani kesalahan pada lokasi tertentu. Reliability, jadi adanya sistem yang reliability. Jadi terjamin
keadaannya, terjamin keberadaannya. Jangan sampai waktu ngakses email kemarin atau 1 jam yang lalu bisa diakses, tetapi 1 jam berikutnya mau diakses nggak ada atau server error. Nah, ini kenapa perlu diterapkan sistem terdistribusi. Jadi kalau dalam kasus ini misalnya ada beberapa, biasanya kalau udah besar seperti Google dan Yahoo itu, dia menanam servernya itu lebih dari 1 negara, baik di negaranya sendiri maupun di negara tangga, misalnya Indonesia, Rusia, Eropa, Perancis, dan lain sebagainya. Sehingga ketika misalnya ada server yang bermasalah di salah satu negara itu sistemnya otomatis akan merelay di server lain yang terdekat. Sehingga datanya ketika di request itu tetap ada. Itulah reliability. Kemudian adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka antara server satu dengan server lainnya dan bahkan sampai ke server induk, semua datanya terintegrasi. Kalau misalnya saya mengakses email saya di Indonesia, kemudian saya melakukan penghapusan email saya, otomatis di semua server yang ada, yang terkoneksi itu juga menghapus data email saya. Sehingga akan tersinkron. Sehingga tidak ada kejadian ketika ini data sudah saya hapus, besok saya login lagi, ternyata data masih ada. Hal itu tidak akan terjadi karena ada sinkronisasi dari proses komunikasi. Itulah alasan kenapa perlu diterapkan sistem terdistribusi. Ada 4 alasan utama ya. Berbagi sumber daya, mengatasi bottleneck, kemudian reliability, dan komunikasi. Sekarang batasannya. Apa sih batasan pokok sistem tersebar? Atau hal-hal apa yang akan diabaikan? Yang pertama adalah tidak adanya clock global. Clock itu jam, global itu keseluruhan semua ya. Kenapa clock global ini diabaikan? Karena adanya, yang pertama adalah tentunya adanya perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lain. Sehingga bisa jadi ketika Anda mengirimkan hari ini, mungkin katakanlah jam 7.31, nyampainya jam 7.35. Jadi ada perbedaan waktu. Jadi itu diabaikan, tapi diabaikan. Selama masih dalam kategori wajar ya. Wajarnya itu misalnya hari ini kalau internet rata-rata sih terkirim pada hari yang sama. One day delivery service. Nah, seperti itu. Jarang halnya Anda kirim email nyampainya besok. Kalau ngirim email nyampainya besok, kemungkinan adalah apa? Ada kendala dari settingan atau ada kendala dari sistemnya tidak memadai dan lain sebagainya. Clock global ini juga pengaruh juga adanya waktu pemrosesan ya. Ini juga berpengaruh. Bukan hanya perbedaan waktu antar daerah, misalnya saja Jawa Tengah dengan Bali itu kan beda 1 jam sudah. Tapi di sini dia juga kenapa perlu diabaikan? Karena hardware server tiap individu itu berbeda. Jadi katakanlah ketika Anda mengirim email dengan komputer katakanlah i9, itu mungkin 2-3 detik langsung terkirim, maksudnya langsung diproses. Tetapi kalau servernya yang masih memakai i3 dengan generasi kedua misalnya, maka dia butuh mungkin sekitar 5-20 detik emailnya baru terkirim. Itu bisa terjadi. Jadi makanya ini clock global ini diabaikan.
Ada juga pengambilan yang lain yaitu tidak ada memori bersama. Jadi, sistem tersebar itu memorinya berdiri sendiri-sendiri, tidak bersama. Kenapa memori tidak bersama? Karena antara satu server dengan server lain, walaupun saling terkoneksi, tapi untuk aplikasinya dia berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kaitan aplikasi satu dengan aplikasi dua yang beda komputer itu saling membutuhkan apa ya? Saling membutuhkan proses yang sama. Kalau data yang sama, iya. Misalnya ada server database 1, server database 2, server database 3. Karena sama-sama server database, dia saling terkoneksi untuk berbagi data. Kalau berbagi data itu kan ujungnya adalah ditulis dalam hard disk. Jadi bisa diakses lagi untuk dibaca dan ditulis ulang. Sedangkan memori itu kan kaitannya dengan memori waktu aplikasi berjalan. Sehingga ketika komputer A menjalankan program Notepad katakanlah, maka komputer B tidak bisa mengakses Notepad-nya komputer A. Ilustrasinya seperti itu. Jadi makanya tidak ada memori bersama di sini. Memorinya adalah sendiri-sendiri untuk sistem tersebar. Nah, bagaimana dengan virtual? Kan ada ini sekarang, misalnya teman-teman nyewa hosting. Nyewa hosting dengan kapasitas memori bisa di custom, ada yang 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Itu gimana itu? Kalau itu nanti bukan sistem tersebar lagi, itu ada lagi network tersebar. Dia sudah memakai virtual dia. Jadi dalam satu komputer, kalau virtual itu seperti halnya kalau teman-teman menjalankan virtual box, itu satu komputer bisa diinstal lebih dari satu sistem operasi dengan berbagai macam varian. Misalnya Anda punya komputer satu mau diinstal Windows bisa, Linux bisa, macOS bisa, Unix bisa, atau apapun ya, Android bahkan bisa dengan memakai virtual. Dengan virtual itu juga bisa membagi memori. Jadi memori utama misalnya 64 GB. Nah, ini. Windows-nya dikasih misalnya 4 GB. Linux-nya dikasih 8 GB. Terus apa lagi? macOS-nya dikasih misalnya 12 GB dan seterusnya. Jadi 64 GB itu bisa dibagi-bagi di virtual yang dijalankan. Ini adalah batasan pokok sistem tersebar. Batasan utamanya adalah tidak adanya clock global dan tidak ada memori bersama. Sekarang masuk tipe sistem tersebar. Apa itu tipe sistem tersebar? Tipe sistem tersebar itu terbagi menjadi dua, yaitu adanya network operating system dan sistem operasi tersebar itu sendiri. Jadi tipenya sistem tersebar itu bagi dua, ada network OS dan OS tersebar. Apa itu network operating system? Latar belakangnya yaitu pengguna sadar dengan multiplisitas perangkat akses terhadap sumber daya jarak jauh sama dengan sumber daya lokal. Ini kenapa ada network operating system? Itu karena pengguna atau klien itu mulai sadar bahwa sekarang ini perkembangannya bisnis itu tidak hanya di satu wilayah,
tetapi bisa juga sampai di beberapa negara. Karena adanya mobilitas itu, maka untuk mempermudah tentunya para peneliti, para periset itu melakukan penelitian tentang bagaimana tetap mempermudah kegiatan bisnis. Maka dari itu dibuatlah beberapa perangkat yang nantinya bisa diakses baik dari lokal atau mungkin katakanlah dari rumah maupun dari luar negeri sekalipun. Karena adanya fasilitas internet tadi. Kemudian yang kedua, remote login ke perangkat jauh yang sesuai. Nah, ini network ini. Makanya dari masalah tadi ada bisnis yang harus dijalankan, maka perlu adanya suatu alat yang bisa dikendalikan atau di-remote. Remote-nya itu nanti rata-rata ada yang menggunakan telnet dan SSH yang paling dikenal. Atau juga ada yang menggunakan remote desktop ya kalau Windows. Selain itu juga adanya kebutuhan untuk mentransfer data dari remote mesin ke lokal mesin melalui mekanisme FTP. Inilah latar belakang dari Network Operating System. Ini berkaitan dengan hardware ya, berkaitan dengan hardware. Sedangkan sistem operasi tersebar di sini bisa dilihat pengguna tidak sadar akan multiplisitas perangkat. Contohnya ada akses ke sumber jarak jauh untuk remote access, sama halnya ke sumber lokal. Jadi user ini nggak tahu kalau kemampuan dari komputer itu bisa untuk mengakses sumber jarak jauh. Migrasi data dengan memindahkan seluruh data atau hanya mentransfer yang diperlukan untuk tas berlangsung. Kemudian ada komputasi migrasi memindahkan komputasi bukannya data melalui sistem. Nah, ini prosesnya. Atau proses migrasinya di sini mengeksekusi seluruh proses atau sebagian daripada situs tempat yang berbeda. Jadi intinya kalau network itu kan tadi berhubungan antara satu komputer dengan komputer lain, maka bisa diakses remote. Sedangkan sistem operasi tersebar itu hubungannya hanyalah seputar operating system yang dipakai. Sehingga di sini pengguna itu tidak merasakan bahwa komputer itu punya fungsi untuk meremote. Sehingga migrasi datanya ini biasanya berlangsungnya cuma antara hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di-upload, kirim email, dan lain sebagainya. Kemudian untuk computation migration-nya, nah ini ada beberapa proses. Dia hanya memindahkan data, memindahkan rumusnya aja. Misalnya, biasanya para preset ya, para preset itu misalnya ada data sebanyak 1 juta data untuk diproses. Mungkin adalah data untuk prediksi saham misalnya. Dari data itu, kemudian dia mengakses mesin learning Google untuk dikirimkan.
Mengakses itu bukan berarti mengendalikan ya. Mengakses itu hanya mengirimkan file lalu diproses oleh mesin learning, kemudian kita bisa download hasilnya. Jadi kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Beda halnya kalau remote. Remote itu kan melihat, bisa memodifikasi, bisa juga mengirimkan dan mendownload sesuatu. Ini perbedaannya. Lalu proses migrasinya ini juga untuk sistem operasi tersebar, dia hanya bisa mengeksekusi di tempat yang berbeda, bagian atau keseluruhan di tempat yang berbeda tadi ya. Misalnya mengirimkan data untuk diproses, dia hanya bisa mengeksekusi, ayo dimulai proses. Tapi dia tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu perbedaan antara network operating system dan sistem operasi tersebar. Kalau network itu berhubungan dengan fisiknya, dengan sistem operasi itu berhubungan dengan sistemnya, cara kerjanya. Kemudian karakteristiknya, karakteristik dari sistem tersebar itu seperti apa? Adanya yang pertama dari source sharing, sumber daya yang bisa dibagi-bagi atau diakses secara bersama-sama. Misalnya saya punya printer dan di tempat saya misalnya ada 10 komputer, maka 10 komputer itu bisa mengakses printer yang saya miliki secara bersama-sama. Kemudian adanya openness, keterbukaan. Jadi sistem tersebar itu dia bersifat openness, terbuka. Yaitu kita bisa menambahkan berbagai alat baru secara langsung. Misalnya, contohnya, atau bersifat open source ya, open source. Misalnya, apa? Misalnya Android lah, Android kita bisa install atau bahkan kita bisa membuat program yang bisa langsung dijalankan. Di mana program tadi misalnya bisa mengakses informasi di Android tersebut. Kalau sistemnya tidak bersifat keterbukaan atau close itu seperti kita tahu bahwa sistem yang bersifat close itu yang paling terkenal adalah macOS atau iPhone misalnya. Kenapa dia bersifat close? Karena semua aplikasi yang masuk ke store-nya dia itu harus ada izinnya terlebih dahulu. Kalau Android itu kan kita bisa mengembangkan dan langsung mengupload ya. Nggak tahu kalau yang iPhone saya kurang begitu paham sih. Tapi secara tidak langsung iPhone itu dia bersifat seperti halnya dari jenis dari jenis hardware-nya saja iPhone dia hanya memakai software produknya iPhone. Dan hardware-nya juga produksi dari iPhone. Sedangkan Android, sistemnya Android tetapi hardware-nya bisa berbagai macam. Bisa dari Oppo, bisa dari Xiaomi, bisa dari Nokia, berbagai macam. Jadi itu kan salah satu contoh sederhananya untuk keterbukaan. Kemudian adanya kebersamaan. Kebersamaan di sini adalah proses yang bisa dieksekusi secara bersama, di mana membutuhkan sinkronisasi dalam mengakses sumber daya serta dapat saling bekerja sama. Saya tadi printer ya. Printer 10 komputer tadi ngeprint secara bersama-sama,
otomatis sistem akan otomatis mengantrikan dokumen siapa yang akan dicetak terlebih dahulu. Terus begitu terus sampai semua dokumen terlayani. Kemudian ada proses scalability. Scalability ini adalah bisa skala ya. Skala itu kan berarti bisa diperbesar, bisa diperkecil. Scalability makanya intinya adalah sistemnya ini bisa di-upgrade. Misalnya katakan ada bank BRI atau BNI atau BCA. Di sana BCA sudah terkoneksi ATM. Misalnya Kota Semarang ada berapa? 1000 ATM di Kota Semarang. Lalu dia ingin menambahkan dari 1000 itu menjadi misalnya 1500. Jadi ada penambahan 500 ATM di Kota Semarang. Maka jaringan ATM BCA itu kan artinya apa? Diperbesar ya. Diperbesar, di skalanya diperbesar. Ada juga mungkin di daerah Kudus, karena memakai BCA sedikit, dari jumlah ATM di Kudus misalnya ada 500, dia perkecil menjadi 300 saja, jadi dikurangi 200. Nah, sistem BCA itu tidak akan error, walaupun ATM diperbesar jumlahnya ataupun dikurangi. Makanya itu karakteristik sistem tersebar itu, dia mendukung adanya scalability. Lalu fault tolerance. Kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi. Karakteristik dari sistem tersebar, dia punya kesalahan yang bisa ditoleransi sehingga tidak mengganggu sistem. Kesalahannya apa? Misalnya ATM tadi lagi, ada salah satu ATM yang terkena petir atau meledak atau mungkin kecurian. Maka ATM yang lain itu masih tetap bisa bekerja. Jadi kesalahan toleransinya sudah diprediksi. Lalu adanya transparansi atau transparan ya, tembus pandang. Transparansi di sini beberapa pemrosesan data itu tidak akan terlihat. Jadi transparansi karena dalam transparansi pengguna melihat sistem sebagai uniprosesor, bukan kumpulan mesin terpisah. Contohnya transparansi ini meliputi ada beberapa hal, yaitu ada akses transparansi, penyembunyian akses. Misalnya karyawan dapat mencetak dokumennya secara paralel di local printer maupun remote printer dalam lingkungan sistem terdistribusi. Sehingga pencetakan dokumen dapat diselesaikan. Akses transparan, jadi orang-orang yang mendapatkan akses, dia akan bebas melakukan atau mengakses semua sumber daya yang terhubung, baik dari lokal maupun remote. Kemudian ada location transparency. Location, jadi lokasi. Lokasi dari akses-aksesnya ini
memungkinkan mengakses objek tanpa harus tahu lokasinya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi saya punya printer, ada 10 komputer, lalu dari 10 komputer itu mau ngeprint. Untuk ngeprint kan pasti kita mulai dari Ctrl P misalnya. Di situ ada list printer yang bisa kita gunakan. Dari list printer itu kita kan tidak wajib tahu ini printernya letaknya di mana nih. Di kamar depan, di ruang tamu, atau di ruang makan atau mana nggak tahu. Yang penting kita bisa ngeprint aja. Nah itu seperti itu halnya. Location transparency. Replication transparency. Replication transparency ini ada memungkinkan informasi yang digunakan untuk meningkatkan kehandalan dan kinerja tanpa program. Ya, di sini pengguna tidak berpengaruh apakah yang diakses datanya itu original atau data hasil kopian. Jadi, aplikasi yang dipakai itu akan tetap bekerja. Ya, tidak akan terdeteksi aplikasi itu kopian atau bajakan atau yang lainnya. Kemudian, failure transparency, kegagalan. Memungkinkan program untuk menyelesaikan tugasnya tanpa terganggu atau mengetahui terjadinya kegagalan komponen hardware dan software. Seperti tadi, kalau ATM, ketika ada satu yang meledak atau satu yang dicuri, maka ATM yang lainnya tetap bisa menjalankan programnya atau fungsinya tanpa terganggu oleh ATM yang tercuri tadi. Nah, ada lagi migration transparency. Migration kan perpindahan ya. Jadi program yang ada itu bisa dipindahkan tanpa mempengaruhi. Misalnya komputer saya tadi ada 10. Saya pindahkan satu ke kampus, maka 9 komputer tadi tidak akan berpengaruh. Tidak akan mempengaruhi kinerja dari sistem operasi. Sistem operasi tetap bisa bekerja tanpa ada komputer yang ke-10. Lalu perform transparency. Memungkinkan sistem mengkonfigurasi ulang sendiri untuk meningkatkan kinerja ketika beban kerja bertambah. Jadi berarti ada kalanya kalau teman-teman perhatikan komputer, ketika dia memproses hal yang berat, itu putaran kipas komputer akan meninggi, gitu ya. Itu tandanya kan komputer memproses hal yang berat. Dan dia bisa meningkatkan atau menggunakan semua sumber daya yang ada secara otomatis. Itu perform transparency. Scaling tadi ya. Kita bisa mengupgrade ataupun downgrade sebuah struktur sistem atau program tanpa mempengaruhi program yang lain. Misalnya kalau dalam sistem operasi, ketika kita sedang bermain game, tiba-tiba Windows mendownload upgrade-annya. Ketika mendownload upgrade-annya, lalu gamenya selesai, kita restart, dia langsung mengupdate. Ketika mengupdate selesai, maka game yang tadi kita jalankan dan install masih tetap bisa dimainkan. Jadi tidak mengganggu file-file lain yang sudah ada. Inilah karakteristik sistem tersebar. Kemudian komponen dasar client server. Nah, kita akan kenal dulu komponen dasar client server. Itu apa saja? Yang pertama adalah client.
Client itu sendiri merupakan terminal yang digunakan oleh pengguna atau orang-orang. Client ini biasanya berupa apa? PC. Bisa juga berupa ponsel atau smartphone yang teman-teman punya itu. Atau bisa berupa robot atau televisi atau peralatan lain yang terkoneksi oleh jaringan. Ini komponen dasar client server ya. Kemudian adanya middleware. Middleware itu apa sih? Middleware itu komponen perantara yang memungkinkan klien dan server saling terhubung. Misalnya ada istilah RPC, Remote Procedure Calling, atau ORP, Object Request Broker. Atau mungkin ada istilah lagi TCP/IP, mungkin pernah dengar ya, TCP/IP untuk koneksi data dan lain sebagainya. Middleware. Kemudian adanya server itu sendiri. Mana server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Server apa ini? Misalnya server untuk streaming film, nah, ya apa YouTube, server untuk penempatan data, misalnya Dropbox atau Google Drive dan lain sebagainya. Atau server untuk mengolah email, ada Yahoo, ada Gmail. Ini adalah komponen dasarnya. Kemudian tipe jaringannya, gimana tipe jaringan client server? Tipe jaringan client server itu ada bertipe server berkas, bukan bekas ya, tapi berkas. Atau file server. Dari namanya saja kita tahu bahwa file server ini adalah server atau komputer yang dipergunakan untuk mengelola file. Seperti halnya misalnya Google Drive, ada Dropbox, ada OneDrive punyanya Microsoft, dan lain sebagainya. Ada juga server berbasis data atau database server. Jadi server ini hanya mengelola database. Database macam-macam, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle, dan lain sebagainya. Ada juga server transaksi. Nah, server ini hanya bertugas menjalankan atau mengelola transaksi yang ada. Jadi yang sederhananya pooling. Nah, pooling ini termasuk server nih. Kalau teman-teman pernah perhatikan ketika mengeprint lebih dari satu file secara bersama-sama, tapi proses printernya belum selesai, itu kan akan diantrikan oleh Windows Windows Manajernya printer ya, diantrikan. Nah, itu kan dia kelola itu. Mana dulu yang datang duluan akan dilayani, dan bahkan kita bisa pindah dari yang paling bawah mau dipindah yang paling atas untuk segera di print dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana untuk transaksi. Lalu ada server groupware. Server yang digunakan untuk memberikan layanan berupa fasilitas pemakaian bersama. Pemakaian bersama, groupware. Bisa dengan contohnya adalah VirtualBox, pemakaian bersama. Jadi satu komputer bisa dipakai untuk beberapa sistem operasi. Kemudian ada juga server objek.
merupakan sistem jaringan di mana layanan yang diberikan server berbentuk objek. Klien dan server berkomunikasi melalui objek. Objek merupakan entitas sendiri yang berisikan sekumpulan data dan fungsi untuk memanipulasi data tersebut. Misalnya apa? Server objek itu. Misalnya apa ya? Contohnya adalah Firebird. Nah, Firebird punyanya Google. Kita bisa mengakses Firebird dan mengkoneksikan ke salah satu produk IoT kita. Sehingga nanti objek kita atau IoT kita nanti akan terkoneksi secara tersendiri dengan si Firebird tadi. Nanti mungkin bisa googling ya tentang Firebird itu apa. Itu semacam database yang bisa tersambung dengan IoT. Ini adalah tipe-tipe jaringan klien server. Kemudian yang kita masuk ke fungsi middleware. Apa sih middleware tadi? Tadi kan sudah dibahas bagian middleware. Middleware di sini fungsinya adalah menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi sederhana yang menyembunyikan penggunaan secara detail pelayanan-pelayanan yang ada pada sistem operasi. Selain itu juga menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi yang umum yang mencakup berbagai komputer dan sistem operasi. Dan juga mengisi kekurangan yang terdapat antara sistem operasi dengan aplikasi seperti halnya ada network, ada keamanan, security, database, interface, dan sistem aplikasi. Jadi middleware ini semacam aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan yang dibikin sebagai jembatan antara klien dan server. Contoh sederhananya adalah browser. Lalu mungkin ada Skype, ada WhatsApp, ada apa lagi? Email, ada database. Jadi ini middleware. Perkembangannya gimana? Untuk perkembangan middleware, kita bisa lihat di sini ada yang namanya OLTP, Online Transaction Processing. OLTP ini dipakai di Unix ya pertama kali di tahun 70-an. Online Transaction Processing. Lalu ada yang namanya RPC. Kalau Anda pernah memprogram pakai RPC, Remote Procedure Call. Di sini hampir sama seperti halnya apa itu namanya istilahnya? API ya, API. Kalau sekarang kan API namanya. Jadi kita hanya disediakan beberapa fungsi, lalu juga disediakan respon dari fungsi yang kita akan kirimkan. Dari situ akan terdapat beberapa informasi. Apakah transaksinya berhasil ataukah gagal. Kalau gagal itu karena apa dan lain sebagainya. Itu ada detailnya. Kemudian arsitekturnya, arsitektur dari middleware. Ini adalah prosesnya. Yang pertama adalah client dan server. Client di sini ada presentation service, ada application logic dan middleware. Middleware tengah-tengah ya. Kemudian ada communication software, ada client operating system, dan hardware platform. Ya, kalau diurut, dari hardware ini, maka kita akan install client operating system, misalnya Windows dan lain sebagainya. Dari Windows ini
akan ada biasanya bawaannya itu communication software atau kalau internet itu TCP/IP istilahnya. TCP/IP. Dari TCP/IP ini ada middleware. Middleware di sini berfungsi untuk mengelola arus data keluar masuk dari jaringan tersebut. Kemudian ada application logic. Logic di sini berfungsi untuk mendeteksi apakah aplikasinya berjalan atau tidak dan lain sebagainya. Lalu presentation service-nya. Presentation service ini adalah bisa dibilang sebagai apa? Antarmuka ya. Antarmuka dari berbagai hal di bawah ini. Ada misalnya hardware-nya error atau koneksi tidak ada dan lain sebagainya. Lalu middleware di sini ada interaksi middleware. Interaksi antar middleware satu dengan middleware yang lain. Pada middleware satu ini di client, yang lainnya middleware-nya ada di server. Dari interaksi ini, yang terjadi adalah komunikasi dua arah antara request dan respon. Di mana komunikasi dua arah ini adalah terletak di layar komunikasinya. Dibantu oleh aplikasi service yang menerjemahkan komunikasinya butuh apa ini. Oh, butuh database, berarti database yang dilayani. Oh, butuh file server yang dilayani. Di mana middleware di server dan komunikasi service ini itu tentunya ada di operating systemnya yang server. Di mana operating system server ini berjalan di atas hardware-nya server. Ini arsitekturnya. Lalu bagaimana dengan komunikasi tersebar? Untuk komunikasi tersebar, yang pertama adalah adanya model message passing. Model message passing. Kemudian ada model remote procedure call, RPC. Nah, komunikasi itu ada dua model nih. Ada message passing dan RPC. Yang message passing itu yang pertama adalah send, pengiriman, dan receive, penerimaan, di mana penerimaan nanti bersifat reliable atau unreliable. Reliable dan unreliable ini adalah untuk mengetahui kesalahan yang terjadi ke pengirim. Misalnya katakanlah kalau SMS ya. Kita mau ngirim error nih. Errornya kenapa? Bisa jadi jaringannya sibuk, bisa jadi mungkin pulsanya habis. Itu reliable atau unreliable. Lalu ada istilah juga message passing itu blocking dan non-blocking. Idealnya terjadi di WA ya, WhatsApp. Kita kan bisa blocking. Kalau blocking otomatis orang yang nge-send ke kita akan error. Dengan error pesannya mungkin nomor Anda diblokir dan lain sebagainya. Kalau non-blocking otomatis kita mengirimkan pesan langsung terkirim di tujuan. Ada nggak masalahnya? Ada. Masalah perancangan sistem message passing itu adalah yang pertama masalah pengalamatan. Ini sering terjadi. Kita mau SMS saja, misalnya nomornya belum tersimpan, atau mungkin tersimpan dengan nama yang hampir sama, misalnya Pak Indra, dengan Pak D. Indra itu kan hampir sama. Kita bisa aja mau ngirim ke SMS ke Pak Indra, tapi kita hanya lihat singkat, ternyata yang terkirim ke
Pak D Indra. Nah, itu kan bisa terjadi. Jadi ada masalah pengalamatan. Atau mungkin WA. Ketika kita mau WA, hanya fokus pada ketikan kita, tak taunya kita ngirim ke atasan kita atau bos kita. Wah, itu masalah pengalamatan. Lalu juga ada masalah sinkronisasi. Sinkronisasi. Misalnya kita terhubung WhatsApp kita dengan WhatsApp web. Kadang WhatsApp kita udah masuk, webnya belum, masih proses. Atau mungkin kebalikan, webnya udah masuk ke WA kita belum, karena WA kita mungkin kehabisan data dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Atau masalah buffering. Nah, buffering ini biasanya ketika kita ngirim misalnya WA, video, kita mau putar nih, video udah kita terima, kita mau putar, ternyata ada buffering. Datanya masih di-download. Jadi yang terkirim itu sebenarnya hanya intronya, dalam arti informasi ini ada kiriman video. Kemudian ada masalah kehandalan. Apakah WA itu bisa menampung pesan lebih dari katakanlah 1000 karakter? Kan nggak bisa ya. Tapi ada tekniknya atau ada caranya untuk bisa mengirimkan lebih dari 1000 karakter. Terus ada juga masalah format pesan. Ada format pesan tertentu yang tidak akan terkirim atau terkonversi biasanya. Misalnya untuk yang smile dan lain sebagainya, itu bisa diwakili dengan karakter khusus. Kalau kita tidak tahu, sebenarnya kita ingin mengetikkan misalnya rumus tertentu, ternyata setelah dikirim menjadi icon smile, itu kan formatnya jadi tidak sesuai. Lalu di sini juga ada masalah disiplin antrian. Untuk sistem message passing ini, belum tentu yang pertama terkirim itu akan pertama kali sampai. Bisa jadi yang pertama terkirim itu yang terakhir sampai. Inilah masalah-masalah dalam perancangan sistem message passing. Dari masalah itu, maka muncul pembaruan baru. Remote Procedure Call. Dengan adanya remote procedure call ini, masalah tadi bisa diharapkan teratasi. Mana di sini prinsipnya RPC ada aplikasi klien, di mana aplikasi klien ini nanti berjalan di atas salah satu sistem operasi. Di mana dari sistem operasi ini nanti dia ada yang ini local response. Local response ini adalah permintaan dari lokal. Jadi biasanya dia ada format tertentu ya, format tertentu. Mungkin tipenya XML kalau tidak salah. XML. Dimana dari XML ini dia ada format tertentu antara sender dengan respon. Sender dan responden. Kalau dia ingin mengirimkan perintah, dia pakai sender. Dengan format sender ini nanti jangan tujukan ke posisi formatnya dulu, formatnya sesuaikan. Lalu dalam RPC mekanisme ini dia akan proses dengan mengencrypt biasanya, mengencrypt pesan tersebut ke RPC mekanisme punyanya server. Lalu dari sini dia akan diproses oleh remote server application-nya.
RPC-nya ini akan didekrip, lalu dijalankan eksekusinya, kemudian baru hasilnya akan dikirimkan dengan format respon. Dari format respon ini diteruskan ke RPC mekanisme untuk ke klien yang mengirim tadi. Tentunya juga di-encrypt dulu. Sampai di sini RPC mekanisme menerima dan memverifikasi bahwa itu adalah balasan dari hasil pengiriman kita. Baru diproses oleh klien application tadi untuk di-decrypt. Kemudian hasilnya dilempar ke local system atau ke database atau program lain untuk memproses hasil responannya. Ini cara kerja dari RPC. Saya kira API juga seperti itu ya, API. Saya belum pernah pakai API sih, cuma RPC pernah. API. Kemudian keunggulan sistem operasi jamak. Keunggulannya gimana? Yang pertama tentunya karena jamak banyak, maka throughput-nya meningkat. Atau mungkin kalau tadi masih ingat tentang jalan tol, loketnya 1, maka dia akan menyempit. Kalau loketnya banyak, otomatis yang diproses keluarnya itu juga banyak. Jadi lebih cepat selesai antriannya. Lalu economy of scale. Jadi lebih ekonomis dalam hal pengembangannya. Karena hanya menambahkan alat lain tanpa harus membangun alat utama. Dan tentunya kalau operasi jamak ini ada peningkatan kehandalan. Jadi lebih stabil. Karena saling terkomunikasi, sehingga ketika ada satu yang rusak, otomatis yang lain yang akan diakses. Kemudian bagaimana dengan sistem terdistribusi dan tercluster? Untuk sistem terdistribusi dan tercluster, itu ada yang namanya sistem client server, lalu ada sistem point-to-point, dan sistem tercluster. Client server tadi tahu ya, ada client, ada server, ada komputer untuk request, ada komputer untuk respon. Point-to-point ini biasanya dipakai untuk sinyal ya, sinyal point-to-point atau internet misalnya. Dimana ini point-to-point ini biasanya meneruskan, ya fungsinya untuk meneruskan atau mengextend, memperpanjang jaringan. Tapi juga selain itu juga point-to-point juga bisa berfungsi sebagai client server. Yang terakhir tercluster. Tercluster itu pernah dengar perumahan cluster. Nah, cluster itu berarti kan wujudnya sama ya, wujudnya sama. Jadi dari teras sampai pintu depan tuh sama semua posisinya. Tercluster ini sama juga, jadi beberapa komputer dengan spek yang sama, tapi digabung jadi satu bagian di dalam satu lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kehandalan yang lebih baik tadi. Karena dengan adanya spek yang sama, maka jika ada satu komputer yang rusak, maka bisa digantikan dengan komputer yang lain secara langsung. Itu yang sistem tercluster. Untuk penerapannya, penerapan distributed system, itu bisa kita ketahui dengan adanya SAN atau Small Area Network, kemudian ada LAN, Local Area Network, kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, dan versi
online, serta service alternate dan wide area network. Jadi kalau SAN ini bisa dibilang, kita bilang apa, satu rumah lah ya, satu rumah. Local area network ini satu perusahaan. MAN ini antar kota, sudah antar kota, antar kota. Online antar kota berarti antar apa? Antar pulau online. Kalau alternate ini antar negara. Kalau internet sudah antar benua. Ini tingkatannya. Itulah beberapa informasi mengenai sistem terdistribusi.